Jadi pace-nya itu 400 km per jaman ya. Gitu. Aku sempat mengalami downgrade jabatan. Terbuka bukan berarti mereka menjadi tidak respect. Permasalahan itu kita anggap gampang atau susah tergantung diri kita sendiri. Resonance membahas masalah komunikasi bukan hanya untuk kaum komunikasi, tapi untuk siapapun yang berkomunikasi. Back with us Devi dan kali ini kita ketemu lagi di podcast The Resonance. Sama siapa kita sekarang, Dev? Baru lagi. Tentunya kita ganti-ganti setiap. Betul banget, kita lagi sama tamu spesial dan pasti inspiratif. Kali ini kita lagi bareng sama Kang Abimanyu Suryadi, seorang Human Capital Manager dari Pertamina Hulu Energy. Tepuk tangan dulu dong. Kita biar akrab kayak panggilnya Kang. Kang beneran? Kang aja. Kenapa dipanggil Kang? Dari orang Jerman? Bukan. Sebenarnya dipanggil Kang bisa, dipanggil Uda bisa. Udah Bisa. Jadi saya tuh campuran. Jadi kalau dari pihak keluarga, pihak bapak itu Banten, Sunda, Panjalu. Dari pihak ibu Padang, Demak, Belanda. Wah. Jadi campur sari. Tapi dipanggil Kang bisa, panggil Uda bisa. Udah bisa, Itu Kang bisa. Kalau kata Obama, third culture kid. Apa tuh? Orang yang punya biasanya third culture ya, budayanya ada 3, tapi biasanya ada lebih banyak. Behaviornya kalau orang yang punya unsur darah yang banyak kayak gitu, biasanya tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Aduh. Gitu. Setuju sih. Iya. Terlihat keren banget tentunya. Emang sekeren apa, Dev? Ya karena sudah menempati posisi yang luar biasa di Pertamina Hulu Human Energy. Capital Service Manager. Pastinya perjalanannya panjang ya, Mas. Panjang. Aku mau nanya dong, Kang Abi akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Sibuk podcast. Enggak. Aku sekarang lagi sibuk olahraga. Oh, sibuk olahraga. Olahraga apa, Kang Abi? Lari sama fitness. Suka maraton ya? Maraton ya? Belum sih, baru yang Berapa 5K, 5K. 5K. Terakhir ikut kompetisi, event-event lari gitu terakhir banget apa? Terakhir itu yang Singapura Marathon, Desember kemarin. Desember kemarin. Gitu. Dapat medali gitu ya? Kalau untuk finishernya dapat, tapi juara sih enggak, biasa aja. Ada yang lagi mau dikejar berapa? Abis 5K kemarin Target Singapura. berikutnya nih, Kang Abi. Aku sih pengen ngajak orang lain ikut hidup sehat juga. Dimulai dengan keluarga sendiri. Jadi makanya aku punya istri 1, alhamdulillah, anak 2, ya, anak 2 1 udah mau kuliah, 1 lagi SMP. Nah ini semuanya aku ajak olahraga. Jadi startnya 5K dulu. Tapi tahun 2024 ini udah niat naik ke 10K. Nah yang paling dekat ini nanti mungkin Jogja Marathon ya di Juni. Tapi sebelum itu ada lagi sih yang kecil-kecil. Gitu. Oke. Ini kita jump in nih ya sama posisinya Kang Abi sebagai Human Capital Manager nih. Karena aku udah penasaran banget ya. Kalau skupnya Human Capital tuh ngapain aja sih, Kang? Banyak banget definisi-definisi. Karena kan banyak banget tuh lingkupnya pasti. Apa aja sih? Manpoweran Penasaran nih, di Kang. industri, Kang. Jadi kalau kita ngomong human capital di PHE, Pertamina Hulu Energy, itu ada dari direktur SDM, dia mempunyai 1 VP Human Capital. VP ini mempunyai 6 manajer. 6 manajer. Jadi manajer pertama itu ada organization development, ngurusin organisasi, proses bisnis. Terus berikutnya ada QM, quality management. Ada lagi human capital business partner, itu ngurusin perpindahan orang, mutasi dan sebagainya. Ada HC strategic, itu ngurusin industrial relation, commercial benefit, talent management. Nah, aku di HC services. HC services ngebawahin 4 ya. Pertama
payroll. Jadi aku pegang token payroll nih. Jadi kalau gua nggak pencet, nggak gajian ke teman-teman. Nah gitu kan. Itu aku megang payroll. Kedua, membawahi third party management. Jadi kalau istilah sekarangnya tenaga ahli daya lah. Itu Apa ahli daya? Tenaga ahli daya. Tenaga ahli daya. Jadi pekerja kontrak pihak ketiga lah. Nah itu. Terus membawahi juga HCIS and contact center. Jadi mengenai digitalisasi, sekarang kita trennya digitalisasi nih, itu di under aku. Termasuk contact center juga. Orang-orang misalkan yang bertanya sesuatu, pengeluh dan sebagainya, nanyanya ke sini. Bukan divisi yang atas yang lain-lain, bukan? Bukan. Nah, satu lagi ngurusin namanya TAL, Talent Acquisition dan Learning. Jadi, talent itu kan mengakuisisi talent baru, bagian dari rekrutmen. Rekrutmen di Pertamina Energi under kita tuh, under tim talnya SAU PHI. Kalau sekilas awamnya saya paham tentang HR ya. Ini semua ada di sini ya, ada di human capital ini ya, yang 3-4 lainnya yang tadi Kang Abi sempat mention quality management ya. Apa tadi? QM, apa tadi itu? Coordination Development. Iya, itu aku belum pernah dengar sih sebelumnya. Ternyata, tapi mungkin karena lingkupnya Pertamina yang seluas ini ya. Iya. Gede banget ya. Gede banget. Itu kalau kita ngomong Pertamina Group kan lebih luas lagi tuh. Betul. Ada. Nah, yang mengelola HC-nya siapa? HC-nya di PHE. Jadi kebayang kita mengelola sangat banyak orang. Banyak banget gitu. ya. Nah, tapi apakah kita punya perangkat HC di masing-masing regional? Ada juga. Tapi kita istilahnya apa, konsolidatornya. Nah, gitu. Ternyata banyak banget ya. Sekali ditanya betelor nih. Tahu ya. Berarti maksudnya yang di kantor yang sekarang itu, let's say pusatnya berarti. Bisa tapi bilang, di masing-masing tuh ada PHE-nya gitu. Ada. Yang dimana kalau mereka ditanya lo kerja di mana, gue PHE gitu. Gue HC-nya PHE gitu. Nah, biasanya saya kalau naik angkutan umum gitu, gokar atau taksi gitu kan, biasanya hari Senin kita pakai logo Pertamina nih, gitu kan. Dia nanya gini, oh Pertamina ya Pak? Iya gitu. Terus nanya, kenapa sih Pertamax naik terus gitu kan. Nah itu aku langsung punya kewajiban buat mengedukasi. Jadi saya bukan di situ, saya di upstreamnya. Tapi ikutan memberi solusi, ya soalnya gitu-gitu. Enggak, aku nggak mau intervensi subholding lain. Itu kan pasti ada jawabannya kan. Betul. Jadi kan kita harus bijaksana dengan ini, tapi kasih edukasi bahwa Pertamina itu luas. Yang kamu tanya orang upstream, jadi jawab sesuai dengan porsinya. Upstream itu, maaf, hulu. Jadi kalau didefinisikan kira-kira apa tuh Kang simpelnya? Ya, jadi Bapak bedanya kalau Pertamina Hulu Energi sama, kalau saya mau nanya bensin tuh bedanya apa? Kalau Bapak perannya upstream tuh apa Pak gitu? Jadi kalau kita ngomong dikaitin sama kopi nih, benar ada kopi nih gitu kan. Ada hulu, ada hilir. Ada di awal, ada di akhirnya. Nah kalau ngomongin kopi ini misalkan, kita nanam kopinya, itu kan hulunya tuh. Menghasilkan beans-nya. Beans-nya di situ nanti bisa kita pilih, mau natural, mau honey, mau wine, mau segala macam. Terus nanti diolah, misalkan di refiner, di kilang apa, di roasting di situ. Sampai akhirnya dari hasil kopi roasting ini mau diapain nih kopinya nih? Apakah mau dibuat espresso base atau manual brew? Nah ini sama juga seperti migas ini mau jadiin apa nih? Mau jadiin Pertamax atau mau jadiin lubrikan atau mau jadi after apa? Nah itu hilirnya nanti yang jual si Pertamina Niaga. Nah, jadilah tuh barangnya. Oh iya juga sih, nggak heran kalau ya bukan, saya juga nggak tahu ya. Saya cuma nyiapin ini ya, ngurusin benihnya lah ya, berarti harusnya nggak bertanggung jawab kalau pada akhirnya penjualannya seperti apa gitu-gitu. Nggak ada ngaruhnya berarti. Kita kan kita kalau dari upstream ini ada regulator. BP Migas yang sekarang menjadi SKK Migas. Nah kita ada target pengeboran tuh dari SKK Migas, target pengeboran itu 1 juta barel di tahun 2030. Nah kita mengendorse itu, kita mensupport itu. Jadi kita ngikutin lah. Jadi upstream sendiri itu sekitaran 600-an lah barel per day-nya. Kita ada target juga pemerintah itu 12 juta deskaf. Jadi buat gasnya ada lagi tuh.
Nah kita ngikutin pemerintah aja. Gitu. Jadi ya pemerintah mau kita ngebor banyak, kita ikutin. Gitu kan. Terus kalau aku nanya ini out of topic. Boleh. Jadi seru ya. Kan biasanya dapat referensi dari teman-teman startup, dari teman-teman agency, dari teman-teman mungkin perbankan gitu ya. Kalau di kantor Pertamina atau Pertamina Hulu Energi, pace-nya tuh gimana sih? Environment kerjanya gimana sih, Kang Abi? Kalau ditanya gitu ya, sebenarnya santai apa enggak? Karena kayak gitu kan sebenarnya siapin target yang tadi sempat di-mention. Ya udah nanti di lapangan ada bagaimananya. Dapurnya, Kalau di PHE sendiri, ibarat mobil tuh Lamborghini deh. Jadi pace-nya tuh 400 km per jaman ya. Gitu. lah cepet banget gitu. Cepet. Jadi kalau orang yang nggak bisa adaptasi, itu pasti akan kegiles dengan sendirinya. Dan dia pressure-nya kenceng kan, kuat di situ. Karena PHE ini secara nggak langsung jadi, bayangin, hampir 80% lah kalau saya nggak salah gitu ya. 80% produksi migas di Indonesia itu PHE dibandingkan yang lain-lainnya. Karena ada, ini nanti datanya diverifikasi lagi ya. Baik. Ada di Medco, misalnya ada di IMP Group, Bakri Group, dan ConocoPhillips dan sebagainya. Tapi kalau dari paparan SKK, titik istilahnya yang penumpunya itu di PHE Group, Pertamina Energy, dan region-region itu sendiri. Jadi kebayang betapa krusial dan kritikalnya di PHE ini. Nah kalau kita ngomong dengan pengelolaan human capitalnya, berarti kan harus bener nih. Jadi kita nggak boleh merekrut talent yang abal-abal gitu kan dan sebagainya. Jadi yang masuk PHE ini bisa dibilang ya pilihan lah gitu ya. Orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih. Soalnya seleksi alamnya cepat dan ketat. Bener. Kang Abi waktu awal menjadi sekarang berapa tahun berarti di PHE sebagai human capital? PHE ini dari 1 Agustus 2022. Mau 2 tahun ya? Mau 2 tahun. Sebelumnya di subnya Pertamina yang lain atau gimana? Kalau boleh cerita, panjang tuh ceritanya. Tapi human capital dari awal? Beda. Waduh. Beda background berarti. Beda. Apa backgroundnya Kang Abi? Dulu aku lulus S1 di Teknik Industri ITENAS. Habis itu kita bentuk satu usaha ya kayak service kontrak. Di setelah itu ngambil sekolah lagi di S2 ITB. Dan dapat ceritanya nih, dapat lulusan terbaik waktu itu. Wah. Kumlaut terus dapat beasiswa lah, tapi ya kadang beasiswa doktoralnya nggak aku ambil. Nggak diambil. Nah singkat cerita gitu kan, masuklah tuh BP Migas, terus saya di hire sebagai awalnya staf Subdinas Pengadaan Wilayah 2. Jadi procurement, supply chain, jadi ngurusin pengadaan barang jasa. Beda banget kan, ini tender, ini ngurusin orang. Beda banget. Targetnya beda ya? Beda banget, target beda banget. Kalau ini orang. Nah, dari situ di tahun 2014 ada yang nawarin. Dari FICO nawarin, karena waktu itu FICO lagi ada kendala procurement lah, ada fraud dan sebagainya. Dia minta, mau nggak pindah ke FICO? Jadi dari senior analis saya diminta jadi waktu itu Field Procurement Service Manager. Masih procurement. Tapi grade-nya naik tuh jadi manager SCM lapangan lah. Dan itu multinasional ya? Multinasional. FICO itu kan dia afiliasi dari British Petroleum dan Eni Italia. Jadi ada bulenya tuh di situ. Iya, asli. Ada bulenya. Nah, aku penempatan di Field Muara Badak di Kalimantan Timur. Jadwalnya 2 minggu. 2 minggu pulang, 2 minggu pulang di Kalimantan. Nah, dari situ aktif organisasi. Jadi ketua Badan Dakwah Islam di FICO Indonesia lapangan dan Dewan Penasehat Serikat Pekerjanya FICO. Seperti itu. Nah, dari situ FICO itu habis kontraknya dengan asing, ditawarkan ke pemerintah. Nah, opsi pertama yang ngambil adalah Pertamina. Jadi masuklah jadi Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Namanya transform lah gitu. Iya. Nah, apakah itu berjalan smooth? Struggle juga.
Jadi awalnya Faiko ini kami punya 600 pegawai lebih, kotaknya itu cuma 300. Kotak orangnya nih, posisinya. Jadi misalkan tadi banyak, kotaknya Membludak, terus jadi kecil gitu. Oh. Otomatis kan akan ada yang tersisihkan. Oh iya benar. Terus Akan ada tereliminasi. Nah itu jadinya seleksi alam juga. Tapi pada saat itu saya masih procurement nih. iya. Masih procurement dan masih SP. Iya. Gitu kan. Terus ada semacam timbul gejolak lah, ada demo di lapangan dan sebagainya gitu ya. Terus ada satu masa saya lagi mimpin meeting di Kalimantan terkait procurement. Iya. Dapat call dari Jakarta. Ternyata yang call itu bos HC-nya lah gitu ya. Di situ saya diajak diskusi, bilang mau nggak nih nanti di perusahaan selanjutnya bawah tangannya lah gitu ya. Jadi manajer HC-nya di Pertamina Sanga-Sanga gitu. Jadi Langsung yes. saya bilang gini, saya nggak bilang iya, saya bilang apa yang Bapak lihat dari saya? Itu yang nggak ditanya. Iya, apa yang Bapak lihat dari saya dan apa ekspektasinya? Karena saya secara kemampuan HC nggak punya, nol gitu. Tapi kalau ngomongin procurement, ya insya Allah bisa lah gitu. Iya. Nah, terus dia cuma ngomongnya simpel gini aja. Kita udah mantau Kang Abi. Ih, ngeri banget. Oh, berarti gue di kepoin, dimantau Iya. dong gitu kan ya. Nah, tapi belakangan aku lihat bahwa mungkin si HC ini melihat SP itu kan organisasi yang dinamis gitu ya. Ada ketuanya, ada anggota, ada dewan penasehatnya. Serikat pekerja ini Serikat pekerja. Jadi untuk gimana caranya nih si perusahaan Pertamina mendapatkan orang yang sekiranya bisa menengahi nih pertikaiannya yang mungkin terjadi antara serikat pekerja dan perusahaan. Makanya dipilihlah aku lah. Gitu. Oke. Nah, gitu. Nah dari situ kita kolaborasi sama teman-teman SP. Iya. Akhirnya dibentuklah LKS Bipartit. Bipartit. LKS Bipartit. Jadi LKS Bipartit itu satu lembaga yang dibentuk oleh perusahaan sebenarnya. Tapi anggotanya terdiri dari SP dan wakil perusahaan. Nah, aku dipilih sebagai ketuanya. Jadi seru juga tuh. SP juga, LKS Bipartit juga, di satu sisi jadi manajer HC juga. Iya. Itu seru tuh. Itu pasti takes time ya buat kayak apa istilahnya? Blending di kultur gitu. Dan butuh effort nggak atau? Dan di awal-awal aku sebagai manajer HC cukup struggle sih. Karena pertama belajar lagi nih ilmu terkait kehacian. Jadi struggle pertama belajar ilmu kehacian. Iyalah. Yang kedua struggle jiwa. Karena jiwanya jiwa SP. Tapi sekarang posisinya di manajemen. Nah jadi awal-awal aku jadi manajer HC itu SP-nya masih ke bawah. Jadi kita masih sedikit memperjuangkan ininya. Tapi dari situ aku belajar kita harus balance nih di tengah-tengah. Nah, itu lama-lama terbentuk sendiri. Lo harus memastikan kalau perusahaan, SP. Nah, gitu. Jadi memang adaptasinya takes time, tapi akhirnya bisa fit in di situ. Dan itu nggak sebentar. Aku kan tipikal orang yang sering belajar ya. Jadi banyak tuh ambil sertifikasi KHC-an terkait dengan dasar relation dan sebagainya. Nah, itu berarti terkait sama pas di awal-awal mulai nyemplung di HC itu berarti ambil sertifikasi. Karena aku merasa harus paham. Iya. Aku kira cuma training internal di perusahaan aja. Memang sertifikasi kan kalau di mungkin dunia usaha tahu lah namanya BNSP itu, sertifikasi kompetensi. Iya. Itu is a must tuh buat manajer SDM. Nah, aku ngambil tuh kayak gitu-gitu. Sampai ya kita ya sebisa mungkin lebih jago atau minimal sama lah sama anggota tim. Menarik sih, maksudnya nggak disangka-sangka. Aku kira pada umumnya, apalagi gini bidang human capital ya. Temanku ada sih yang lulusan hubungan internasional tapi jadi human capital juga atau HRD atau talent acquisition. Tapi dari awal dia itu terus gitu. Nah ini ada dari procurement tiba-tiba jadi HC gitu. Unik ya, pengalaman yang unik banget. Berarti maksudnya lo bidang lo berbeda tapi
karena keahlian khusus lo, komunikasi, menengahi sebagai serikat pekerja, lo diberikan posisi untuk ya menengahi lebih banyak lagi gitu. Itu menarik sih menurutku. Dan mungkin cerita juga, jadi aku sempat mengalami downgrade jabatan. Oh ya? Bukan karena performance, tapi memang karena kondisi. Jadi pada saat itu posisi saya itu masih manajer Human Capital Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Lalu organisasi Pertamina mengalami transformasi. Makanya dibentuklah subholding gitu. Jadi 1 April 2021 dibentuk subholding upstream. Jadi tadinya kerajaan kecil jadi ngesap jadi region-region. Nah di situ aku downgrade tuh menjadi asisten manajer di Regional 2 Pertamina EP. Dengan posisi sebelum udah manajer. Sebelum manajer. Itu cukup menyakitkan juga karena pada saat turun jadi asmen aku hilang sekitar 20 juta penghasilan. Sangat signifikan ya. Iya. Angkanya. Nah, itu. Jadi Sangat relevan buat yang kalau beberapa teman-teman startup baru kena layoff baru-baru ini, mungkin nggak dapat pekerjaan atau mungkin pindah ke satu kerjaan yang turun drastis gajinya. Jangan khawatir. Karena ada yang udah berpengalaman. Semua orang pasti kayaknya turun gaji pada masanya. Oh gitu. Terus jadi itu gimana? Berapa lama Kang itu? sampai akhirnya aku menjadi manajer kembali. Itu masih asmen. Jadi 1 April 2001 menjadi asisten manajer di Regional 2 PEP Pertamina EP, megang namanya Organization Capability. Jadi ngurusin organisasi lah, proses bisnis, serasi matrik dan sebagainya. Kalau teman-teman dengar itu ngurusin itu. Iya. Di situ nggak lama. Di situ makanya aku bilang dalam 1,5 tahun udah pindah 5 kali pekerjaan. Jadi di Januari masih manajer HCPSS, di April 2021 udah jadi asmen OC-nya PEP, di Oktober 2021 menjadi asmen IR, Industrial Relation. Nah, Industrial Relation ini ngurusin serikat pekerja. Ngurusin serikat pekerja. Nah, serikat pekerja di Pertamina Hulu Energi ada 16. Jadi 16, 2 terafiliasi dengan konfederasi, ya, yang 6 lagi independen. Jadi kalau sekilas perpetaannya nih, jadi kan kita ngomong regional, gitu kan? Iya. Regional 1 aja, Sumatera itu ada 3 serikat pekerja. Banyak juga ya, Banyak. Kang? SP Sarbu Musi, SP Pertamina Blok Rokan, SP Pertamina Hulu Rokan. Ini maaf, ibaratnya kayak komunitas driver Gojek gitu ya. Serikat pekerja itu maksudnya. Melingkupi satu rayon atau satu area tertentu. Jadi karena Sapling ini kan dulu sebelumnya kerajaan kecil. Iya. Jadi dulu tuh mereka udah ada eksis. Ada eksis. Misalnya itu tadi yang di Regional 1 ada 3 serikat pekerja. Nah, afiliasinya berbeda-beda. Sarbu Musi misalkan afiliasi ke partai tertentu. Terus yang SP PBR ini afiliasi lagi ke Federasi Serikat Pekerja Hulu. SP PHR afiliasi ke Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Jadi udah ininya berbeda, afiliasi berbeda. Nah, di Regional 2 ada 2 SP. SP PEP, Pertamina EP, SP OSES. Itu afiliasi beda-beda juga. Yang 3, Regional 3, SP PHM, SP PHSS, SP PHKT, dan sekarang ada SP PHI. Regional 4 ada SP Pepsi dan SP WMO. Nah, pas giliran aku menjabat sebagai asmen IR itu masih 11, sekarang udah 16. Gitu. Nah, ini belum termasuk yang JOB jika dia buat SP juga gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang dilakukan adalah mengharmonisasi norma dan syarat kerja pada saat itu. Jadi tiap entiti perusahaan itu punya aturan berbeda-beda. Kita ada namanya peraturan perusahaan, ada juga PKB, peraturan kerja bersama. Jadi ambil contoh misalkan gini, cuti tahunan di perusahaan A 20, perusahaan B 22, perusahaan C 18. Kita tentuin tuh, kita akan dari PHI state bahwa 20. Nah, buat yang
turun, dia kan, "Loh, kenapa gue harus turun?" gitu. Tapi buat yang tadinya 18 dia naik ke 20 akan senang dengan senang hati. Iyalah. Nah, itu ada sekitar 40 item yang diharmonis bersama SPP itu. Nah, dari Februari berhasil tuh harmonisasi 40 item itu. Aku dipromosi menjadi pindah ke JB Simenggaris. Masih JB Pertamina Mega sebagai manajer General Affair Manager. General Affair Manager. Jadi membawahi relation, membawahi IT, membawahi general service, membawahi human capital. Nah, itu. Itu di bawahnya GA. Nama itu bawah GA. Jadi General Affair bawah itu. Dari Februari sampai Agustus. Agustus baru ke PHI. Berarti pas turun gaji itu cuma berlangsung berapa berarti? Dari April sampai Februari 2022. Lumayan lama sih. Lumayan lama sih. Berarti sebenarnya buat yang kalau ada turun gaji percaya fokus aja, tekun aja ya sebenarnya. Aku cuman kan ngomong gini sih, sakit pasti sih. Demotivasi pasti. Gila, gue tadi manajer sekarang jadi asmen gitu kan. Iya. Tapi bersyukur harus. Masih banyak orang yang untung lu nggak di PHK. Betul. Ekstrimnya gitu lah. Untung lu nggak di PHK, untung lu masih kerja. Nah, kemarin juga ini disampaikan sama Bu Dirjen untuk Kementerian Tenaga Kerja. Di tahun 2024 ini banyak yang perusahaan-perusahaan mem-PHK orang. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar lah. Yang mohon maaf, misalnya terkait dengan isu yang Israel gitu kan, boykot dan sebagainya. Itu banyak yang di layoff tuh orang-orang. Tapi dari Disnaker mengendorse supaya tidak dilakukan layoff. Nah, kayak gitu. Jadi ya bersyukur masih tapi kerja. Pertamina nggak ada layoff gitu, nggak ada. Alhamdulillah nggak, dan jangan sampai. Oke, sejauh ini nggak ada ya, Kang ya? Karena semua bisa dikomunikasikan mungkin ya, bisa dikoordinasikan dengan baik ya. Nah, gimana metode atau koordinasi yang dilakukan sama Kang Abi sebagai human capital nih? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kita break dulu ya, Kang. Kang Abi katanya suka kopi. Kopi apa paling suka? Semua jenis kopi suka, asal nggak pakai gula. Berarti kopi gula aren nggak suka? Sebenarnya nggak suka. Tapi minum? Kalau Ya, ditawarin? kalau pergaulan minum lah. Oh gitu? Tapi nggak gemar ya, Kang Abi? Nggak gemar. Aku lebih suka yang manual brew atau espresso base sekalian. Orang yang suka kopi biasanya jago bercerita emang katanya. Menceritakan rasanya, sensasinya. Kang Abi juga ada cerita seputar kopi. Maksudnya Kang Abi sempat cerita, ada jadi ada relevansi antara komunikasi sama kopi. Yes. Apa tuh, Kang? Coba ceritain. Jadi ini cerita, aku orangnya memang suka storytelling. Aman, Kang Abi. Jadi waktu raker SDM SK Migas yang tahun berapa tuh, aku lupa, tahun 2023. Iya. Jadi kita ada focus group discussion. Apa sih yang harus dilakukan leader supaya si timnya itu nurut sama dia? Percaya nggak? Yang nomor satunya apa? Apa tuh, Kang? Ngopi bareng. Ngariung, ngopi bareng. Jadi, ternyata sebagai leader itu harus sering ngopi bareng. Nah, ini cerita flashback nih. Waktu di Faiko, tempat aku yang dulu, itu sempat ada demo dan PHK besar-besaran. Salah satu yang terdampak adalah anak-anak muda di Muara Badak. Nah, aku coba pendekatan sama mereka, kira-kira apa yang bisa memotivasi kembali gitu kan. Terus aku lihat, kayaknya bagus juga nih kalau mereka dikasih edukasi terkait kopi lah, perkopian. Nah, karena pengen membantu menolong, jadi aku harus paham dong. Pada saat gue cerita sesuatu, gue harus ngerti tentang terkait kopi kan. Jadi aku waktu itu ambil sertifikasi barista.
Itu di espresso 7 hari. Jadi teknik-teknik membuat espresso dan turunannya. Jadi kayak flat white, misalkan latte, cappuccino itu kan beda-bedanya itu kan. Orang mungkin trade-nya sama. Americano, macchiato dan sebagainya. Itu aku belajar. Di trip berikutnya aku belajar yang manual brew. Jadi manual brew itu yang lebih ke arah tekniknya itu. Ada yang pakai V60, ada yang pakai flat bottom, ada yang pakai Chemex, ada yang pakai Aeropress. Nah itu manual brew itu keluarannya. Nah dari situ aku ajarin tuh teman-teman di Muara Badak gitu kan. Ini caranya gini segala macam. Sampai alatnya pun aku kasih ke mereka lah. Latihan gitu kan. Nah terus, wah udah mulai nggak demo nih, lebih fokus ngopi-ngopi gitu sebagainya. Terus aku lihat, kayaknya harus sedikit dilarikan ke agama nih, pelan-pelan gitu ya. Aku muslim kan, jadi harus ditarik ke mana? Ke agama. Maaf, kenapa tarik ke agama? Karena masih ada sebagian yang ya minuman keras sedikit-sedikit, yang pokoknya yang gitu-gitu. Di tempat langsung? Jadi kalau di kita itu di field, ada field tersendiri, ada di pagerin, ada yang di luar field. Nah keberadaan teman-teman itu ada di luar field. Nah sementara kondisinya adalah di field kita ada masjid namanya Masjid Al Muhajirin. Tapi sepi yang isi tuh yang orang-orang tua segala macam, orang yang ini kok masjidnya nggak hidup banget sih. Aku rasa kenapa masjid ini nggak dimasukin orang-orang di situ ke sini. Gitu kan. Kenapa masuk sini? Awalnya aku usulkan ke manajemen kan, tapi manajemen ada khawatiran. Nanti gimana nih? Karena kan ini boleh operasi. Tapi aku bisa yakin, insya Allah aman lah bisa. Sampai mereka masuk tuh. Jadi mereka masuk bilangnya tamu aku. Banyak tuh telepon bunyi kerang-keringan segala macam di kantornya. Ini ada orang mau masuk, gimana? Bilangnya kata Kang Abi suruh masuk. Banyak tuh. Ini masuk ke masjid? Masuk ke field operation kita. Terus? Masuk, jadi dibuka selebar-lebarnya supaya mereka masuk. Ikut pengajian. Kita ada namanya pengajian setiap malam Jumat lah ya. Udah, nongkrong lah mereka di sana. Tapi mereka tuh kayak mungkin awal-awal kayak gelisah gitu kan. Wah, Kang, nggak enak nih. Kenapa? Nggak ada kopi di sini. Nah, jadi merasa kurang kopinya gitu. Saya bilang, ya udah kalau gitu kedai lo bawa ke sini, buat kedai di sini. Jadi kita rubah, kita kemas si konsep dakwahnya tuh ngaji sambil ngopi. Good move itu. Ngaji sambil ngopi. Nah di situ masuk segala macam komunikasi yang baik dan sebagainya. Nah tapi apakah semua orang senang? Enggak. Jadi aku dikritik lah sama salah satu ustadz di sana lah, gitu ya. Tapi mohon maaf nih buat para ustadz yang berpandangan seperti. Jadi aku dikritik bilang gini, antum kan ketua badan dakwah nih, gitu ya. Janganlah nongkrong-nongkrong sama orang yang ngerokok-ngerokok, minum-minum keras kayak merendahkan diri gitu kan. Terus, aku bilang, tar dulu maksudnya gimana Ustaz? Ya kan harusnya kita dakwah sebagaimana mestinya. Nah, aku nggak setuju tuh. Sorry nih, Afan nih Tat, aneh nggak setuju gitu. Setiap orang itu punya level edukasi masing-masing. Betul. Pada saat kita berbicara sama orang yang levelnya TK, masih bahasanya profesor, kagak nyambung. Misalnya nih, orang lagi ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, ngerokok, terus antum datang pakai jubah, ngeluarin dalil hadis sunnah segala macam, diterima nggak? Nggak akan. Jangan diterima. Sesungguhnya adalah haram, Bang. Apa sih lo? Nggak sesuai ya. Harus mencari metode komunikasi yang benar. sesuai. Nah, saya komunikasi turun ke mereka. Jadi menyesuaikan dengan gaya bicara mereka. Lo mau apa sih, gue ikutin deh. Nah, pada saat mereka udah kita dapat trust-nya, masuk pelan-pelan tuh. Yuk tarik, sampai akhirnya tarik beneran ke arah kebaikan. Yang lebih baik lah. Mereka udah baik ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Jadi itu metode. Jadi kita harus melihat siapa yang kita ajak bicara. Itu maaf, Kang Abi memang sudah mapping dari sebelum ketemu mereka, misalnya sampai jatuh masuk, kok nggak jatuh sih, sampai menyelami barista kelas, sampai ya dari titik itu terus pindah ke field, ajak bareng. Flow itu
natural atau memang ada mapping khusus di awal? Kayaknya sih Mungkin bukan mapping ya istilahnya, ya, apapun lah yang metode khusus. jadi gini, kalau di lapangan itu kan waktu kerjanya jam 6 sampai jam 6. Betul. 24 jam ya? Ya, 12 jam. 12 jam. 12 jam. Tapi dia harus standby di lapangan tuh. Iya. Kalau ada accident dan sebagainya. Nah, setelah jam 6, orang bebas mau ngapain. Lo mau istirahat, mau jungkir balik, mau olahraga, mau sholat, mau terserah. Ada rutinitas yang aku lakukan mungkin orang lain nggak lakukan. Jadi hampir setiap hari aku tuh keluar dari field itu ketemu ormas, anak muda, Pak Kades, Muspika, siapapun. Jadi aku bergaul nggak mengenal orang. Itu memang dengan ketulusan aja pengen nongkrong pengen sama aja. mereka. Karena aku orangnya memang kalau gua diem malah jadi energinya habis sendiri. Jadi aku harus ketemu orang supaya apa nih gitu. Ada obrolan lagi ya. Jadi, nah itu kulakukan kurang lebih 5 tahun. Nah dengan mengetahui berbagai macam karakter orang, Iya. jadi tahu menghadapi cara berkomunikasi dengan orang. Misalkan di Muara Baik itu ada ormas itu kalau nggak salah ada 12. Ada ormas Dayak, ormas Mandar, ormas Bugis, Sulawesi, ada ormas keagamaan, FPI, Pemuda Pancasila, macam-macam. Tapi aku bisa membaur semuanya. Sampai ada satu ormas nanya, Kang Abi ini orangnya si Bapak A atau Bapak B, misalkan gitu. Siapa bos yang dimaksud? Bos maksud. Jadi ada Pak GM, ada Pak VP, relation. Saya bukan orang dua-duanya, saya. Dan mereka melihat, ya lu memang gitu. Dan aku kalau dalam pergaulan nggak ada yang tutup-tutupin. Ya gue gini gitu. Suka tinggalin, suka temenin, nggak suka ya tinggalin. Salah satu brandingnya Kang Abi juga berarti ya, memang kayak gitu ya. Betul. Salah satu brandingnya juga di apa adanya aja. Apa aja. Sebenarnya kalau kita apa adanya, orang akan lebih Gitu. seneng Iya sih. ngobrol sama kita sih daripada kita harus pretend untuk jadi orang lain. Jangan pura-pura, terus jangan ada istilahnya udang di balik batu gitu kan. Aku nggak ada, just berteman aja. Nah pada saat kita berteman, mereka akan dengan senang hati, lu curhat segala macam, oke. Nah itu dan itu nggak dibangun 1-2 hari. Itu kita ngomongin span waktu yang panjang. Betul. Karena trust itu dibangun dengan waktu yang panjang. Reputasi dibangun dengan waktu yang panjang. Nggak bisa dia tiba-tiba famous, bukan ada sih orang cepat beken gitu kan, tapi pasti akan cepat jatuhnya. Betul. Dibanding orang yang memang dia bangun secara natural gitu, dibangun. Kalau di divisi Kang Abi sendiri di Human Capital Service ini, metode yang sama nggak yang di-apply dalam hal kayak gitu? Apakah atau justru beda kalau udah kita ngomongin bukan lapangan ya, ini kan kadang-kadang di dalam kantor gitu. Kalau dalam kantor ini mungkin ya, aku itu kembali tadi, aku mesti kan apa adanya, gue gini. Dan aku tuh membahasakan diri sebagai Kang itu bukan tanpa maksud. Baik. Jadi tidak ingin membatasi dengan jarak antara tim lah ya. Aku nggak pernah ngomong atasan bawahan, gue bos, lo anak gue, nggak pernah. Tim, itu timku. Karena gue nggak akan sampai di sini kalau bukan karena tim. Betul. Work as a team, bukan karena gue superior, nggak bisa. Tim yang hebat. Nah, aku itu ngebuka diri lah bahwa lu jangan panggil gue bapak deh, gue kelihatan tua gitu kan. Walaupun mungkin udah mulai umur juga gitu. Tapi aku prefer orang-orang manggil Kang. Jadi dari satpam yang bukain pintu, yang jaga office boy semuanya, sampai direksi manggil saya Kang. Kang. Sampai bos-bos juga manggil Kang. Sampai bosnya manggil Kang. Boleh dicek. Ya karena message-nya adalah nggak pengen ada jarak. Betul. Dan kan misal tiap kantor ini punya ada cubicle, ada room, Bener. ada pintu. Aku pintu selalu terbuka. Ini beneran literal pintu kantor kebuka. Pintu kantor terbuka. Jadi misalkan gini nih, aku ruangan di sini, aku buka. Ngapain aku tutup? Karena kalau tutup, kita nutup diri. Betul. Pasti ada gap lah Kang ya, Ada sebagai Bos-bos, iya. leader gitu Leader. loh. Iya kan. Dan aku nggak betah di ruangan, nggak betah.
pasti nongkrong Moving. di Leader, tengah-tengah, ya. Kayak kepala sekolah ya. di tengah-tengah di mana segala macam, ikut makan bareng-bareng mereka. Iya. Salah satu Gitu. cara yang efektif sih menurut Kadang-kadang kita kalau ya. udah terbuka gitu kan harusnya udah lebih enak ya. Kang ya. Untuk teamwork ya terutama Iya. Kang Abi. Jadi Kolaborasi gitu-gitu. terbuka bukan berarti mereka menjadi tidak respect. Terbuka bukan berarti mereka Nggak tidak respect. Dengan iya. semakin mereka trust sama kita dan dia melihat misalkan Kang Abi ini belain gue nih, mereka tuh akan dengan senang hati bekerja, melakukan apapun, ya tanpa gue suruh dikerjain, jalan aja gitu. Jadi saya minta tolong ini segala macam, mereka akan jalan dengan sendirinya, tanpa aku nyuruh mereka kerjain. Kang Abi, punten. Kalau tantangannya sendiri selama jadi human capital di PHI itu, menurut Kang Abi apa aja sih? Apa mulus-mulus aja kayak atau Kang Abi smooth bilang, aja asal gitu. aku terbuka. Nah ini pertanyaannya lebih ke arah anggota tim atau stakeholder atau fungsi lain. Kayaknya kita ngomongin soal tim. Tim dulu nih. Tim. Contoh misalkan, aku punya 4 asmen. Asmen ini punya karakter yang berbeda-beda. Oh iya. Beda-beda. Jadi kita punya tim nih. Satu misalkan dia compliance, tegas, bagus gitu. Satu lagi mungkin orangnya outspoken, satu lagi santai. Nah ini tiap-tiap orang treatmentnya beda-beda. Iya. Beda-beda. Jadi kalau teman-teman pernah dengar namanya DISC, pernah dengar DISC? Jadi ada dominant, influence, steady, sama calm. Kita harus untuk tes psikologi tes gitu psikologi. ya. Oh. Kita harus Biasa tahu. ya? Udah. Kita harus tahu tuh orang ini apa sih lo gitu kan. Orang ini apa sih? Pada saat misalkan dia D, kita pendekatannya harus seperti ini misalkan. Oh dia S nih, pendekatannya seperti ini. Kalau aku pendekatannya zodiak. Macam-macam. Bisa Bisa zodiak, bisa. Bisa, Itu kan itu bisa. bisa. Kang Abi apa sih zodiaknya kalau boleh tahu? Aku Cancer. Oke, siap. Wah. Gimana Treatment tuh? cancer. Nggak tahu aku Nggak tahu. Gimana tuh Cancer? Gimana tuh? Kayak gitu deh. Suka kopi kan? Ngopi mana ngopi? Cancer tuh kalau aku bukan diri sendiri ya, kelihatan terbuka padahal tertutup. Kelihatan Hard to guess. Iya ya. Kelihatan terbuka tapi tertutup. Kadang-kadang itu hard to guess. Hmm. Kalau case sendiri, Kang Abi, Yes. kalau case sebagai selama menempati posisi di PH ini, ada nggak case yang benar-benar berkesan yang kayak butuh waktu lama ya, Mas David, Iya. saat solvingnya? Iya. Ini kayaknya gua nggak pernah ini jadi yang tadi sempat off record kita pada cerita ya. Ya mungkin ada fenomena lain serupa selama jadi human capital manager ini menangani kasus seperti ini yang kayak ini luar biasa sih effortnya gitu. Atau mungkin mengerahkan seluruh tim gitu. Atau mungkin kebetulan tugasnya Kang Abi sendiri atau Kang Abi harus kayak gue finally bikin pola kerja yang baru gara-gara case ini gitu misalnya. Kalau Pernah ada nggak sih? Kalau aku sih dikembali ke mindset sih. Mindset. Permasalahan itu kita anggap gampang atau susah tergantung diri kita sendiri. Ada yang mungkin itu gampang tapi kita ribetin diri sendiri. Jadi kan susah. Karena mungkin di sini semua kan. Ada juga yang susah tapi sama kita di make it simple. Kalau aku tipikalnya yang kedua. Susah misalkan, tapi buat gue make it simple aja. Karena kalau kita buat susah, itu kan ribet. Dan sebagai leader, pada saat ada masalah, kita nggak boleh tuh langsung gerasa-gerusu, buat ini. Nggak boleh. Kita harus yang paling tenang pertama. Betul. Jadi, aku tuh yang mungkin dilihat sama orang-orang, ini orang kok kayaknya nggak pernah stres sih. Kayak orang waktu disikat pressure gitu, tapi kok orang santai aja gitu. Karena aku nggak menganggap, dalam hati bergejolak gitu. Gitu. Tapi aku keep calm. Supaya timnya juga calm. Kita nggak boleh kelihatan restless Kalau kita gelisah. kemerungsung timnya juga wah Benar. kebakaran semua. Kan kepala mempengaruhi bagian tubuh kita Jadi, yang lain kan. Sama boleh kayak ditanya gitu. ke anggota timmu, aku ya bukan takabur ya, hampir nggak pernah kelihatan stres. Ini jarang loh.
ada personal yang bisa menyikapi kestresan itu dengan baik. Curhat lagi. Enggak. Enggak apa curhat aja, nanti bisa. Mengilhami Kang Abi dan Sebenarnya itu kembali ke mindset. Susah nggak susah, tergantung kita menyikapi dia, si masalah itu. Jadi selama ini nggak ada berarti Kang? Nggak pernah ada case itu yang menyita waktu banyak dalam solvingnya itu? Kok jadi orang Sumatera gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah berarti? Nggak pernah ya? Ya, kalaupun sesulit-sulitnya lah gitu ya. Aku percaya sih surat Alam Nasr lah. Sesudah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Tuh. Sesudah kesusahan ada kemudahan. Amin. Sudah kesusahan ada kemudahan. Mari kita aminkan bersama-sama. Itu kayak gitu mindset gitu karena surat itu atau karena Kang Abi dari dulu dididiknya bagaimana atau gimana? Karena biasanya yang berarti kan bisa dibilang thinker ya. Kang Abi kan suka belajar. Sertifikasi A, B gitu ya. Terbiasa di bidang-bidang yang disiplinnya juga mikir gitu. Apakah procurement, di situ ada dealing, di situ ada strategizing juga. Sebenarnya kalau aku sekilas agak meticulous, tapi itu kan isunya thinker. Biasanya thinker kadang-kadang ada juga sih yang lebih sulit. Nah, kalau Kang Abi itu mindset untuk mensimplify itu dari mana? Didikan dulu atau gimana? Kayaknya berproses sih ya, transformasi sendiri aja. Jadi aku selalu istilah Islamnya itu muhasabah, introspeksi diri. Apa tuh? Berintrospeksi diri. Jadi kalau ada sesuatu yang keliru terhadap lingkungan, kita jangan nyalain lingkungan, tapi lihat diri dulu sendiri. Itu pertama tuh, introspeksi diri. Jangan-jangan lo yang sendiri yang nggak bener nih. Kita nunjuk orang 4 jarinya ke kita semuanya ya. Betul. Jadi sering-seringlah introspeksi diri. Kalau di Islam itu kan ya alhamdulillah banyak sholat lah. Sholat wajibnya lakukan, sholat sunnahnya juga lengkapi rawatibnya, sholat malamnya diikuti, sholat duhanya diikuti. Karena semakin kita sering berdiskusi sama Tuhan, itu kan introspeksi diri kita sendiri. Apa sih kurang? Jadi more calming juga ya Kang Abi ya. Dan mungkin satu lagi teman-teman kalau kita mendahulukan Tuhan di antara yang lain, aku ya, Tuhan pun pasti akan mendahulukan kita di antara yang lain. Jadi misalkan sholat nih ada panggilan, ini udah tunda sholat lebih awal. Analogi gampangnya gini, pada saat kita ada satu kelas nih, satu kelas ada guru, terus ada murid-murid dong, ada murid-murid kan. Ada murid pertama misalkan, Mbak Devi murid pertama rajin tuh, guru belum datang dia udah datang duluan, gitu kan. Ada murid keduanya aku misalkan, telat mulu kerjaan nih, mulu gitu. Yang diseneng guru kira-kira yang telat apa yang datang duluan? Yang on time pasti on time ya. Duluan. Oh. Analogi sama kayak model sholat lah. Sebelum azan berkumandang dia udah duluan di situ, itu lebih utama dibandingkan yang dia telat-telat. Karena begitu simpelnya. Jadi Kang Abi orangnya juga nggak suka menunda-nunda. Kamu suka nunda-nunda? On time. Kalau lagi pengen beli sesuatu nggak akan tunda, langsung beli aja. Nah, ini juga. Aku bisa jawab nih kalau ini. Kenapa? Udah beli banyak, takut dilihat orang ya. Oh ternyata dia hobi belanja. Gitu. Ketahuan. Kan boleh dibocorin? Iya. Kan apalagi level laki-laki barang mewahnya kan suka duar. Suka sesuai hobi juga kan. Aku jarang belanja, atau belinya sepeda. Aku jarang tapi belanja, bener loh, mobil. kadang-kadang barang-barang laki-laki tuh jauh lebih pricey daripada barang-barang perempuan. Seperti itu. Dengar-dengar sih. Dari suami. Nah, apa namanya? Kita ketiga mau ngomong apa nih? Lupa lagi gue. Segmen ketiga. Anyway, kita akan balik lagi di segmen berikutnya. Kita break coffee dulu. Oke. Kang Abi, secara personal nih, Kang Abi sendiri prefer being a boss atau being a leader dalam sebuah tim? Ya, leader dong. Kalau teman-teman googling nih, boss versus leader, itu gambar yang analogikannya biasanya gambar bos, misalkan lagi
kita ngangkat batu rame-rame gitu ya. Kalau bos itu dia di atas lagi nyambukin. Yang bener loh. Oh iya, bener loh. sering ada tuh meme-nya tuh. Leader ikut ngedorong rame-rame, bukannya maculin di atas ya. Ikut rame-rame. Nah, terus dari redaksi kata. Jadi intinya aku lebih pilih leader. Karena dari kata-katanya juga beda tuh. Sounds good ya. Kalau bos itu, lo gini-gini kerjaan beres ya gitu. Dia maunya tahu beres aja. Tapi kalau leader, apa nih yang bisa saya support? Jadi involved si leader ini utama. Nah, pada saat si tim dibilang apa yang bisa saya support, dia merasa, wah, gue dibantu nih, sama bos gue dijagain nih. Nah, itu juga yang aku lakukan pada saat mereka di-push lagi sama bosnya aku. Jadi pada saat bos ini pengen marahin si timku, aku yang ngalahin pertama. Lu jangan marahin tim gue yang marahin dia. Gitu. Marahin dia. Soalnya biasanya fenomena rantai makanan ya, pada umumnya sih. Jadi justru kita yang pertama kali membela tim kita. Leader. Nah, terus kalau bedanya bos dan leader. Bos itu lebih banyak ngomong. Lu nanti gini. Leader banyak listening. Mendengar. Tuh. Apa nih? Masalahnya di mana nih? Masalah apa? Gitu sih. Mungkin nggak cuma dengerin curhat doang, tapi maksudnya kan kasih solusi ya tentunya ya. Kalau mereka butuh apa kita kasih solusi. Mungkin kita ngomong ke bos kita juga gitu biasanya ya, Kang. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah coaching, mentoring. Coaching, mentoring, konseling segala macam gitu. Sebenarnya yang sering kulakukan adalah coaching. Coaching tuh bukan kita ngajarin lo harus gini-gini, enggak. Jadi kita coaching itu bahasa istilahnya unlock potensial dari orang tersebut misalnya. Tapi dengan kita nanya. Jadi kita ada pertanyaan-pertanyaan, nanti dia jawab sendiri. Oh, ternyata gue harus begini ya. Jadi jawaban dari dia sendiri. Tapi terkadang kita perlu mentoring juga pada saat kamu nanti harus gini ya. Saya dulu pernah ngerjain gini, perlu juga. Jadi kombinasi antara coaching dan mentoring. Gitu. Dan itu kepake pas switch role gitu kalau dibutuhkan ya. Karena dengan kita coaching, secara nggak langsung kita mendevelop orang itu. Orang itu jadi mikir, gue harusnya gimana sih? Oh, gue harusnya gini-gini. Ini Pak, akhirnya jadi upgrade skill. Tapi kan pasti ada aja ya Kang, dalam tim itu pasti sometimes kita harus switching itu yang tadi Mas David bilang. Karena kan tim tuh juga punya KPI, ada target-target, pasti kan ada mengejar target. Kan kalau kita cuma jadi leader, kadang-kadang kita perlu juga jadi bos. Supaya nggak disepelekan atau supaya teman-teman di tim tuh bisa mengerjakan itu dengan sesuai pace-nya gitu loh. Aku sih nggak merasa perlu jadi bos ya, buat mereka mengerjakan secara baik. Jago soalnya timnya udah pada jago cuy. Dan aku Karena beruntung udah bonding timku tuh gitu. keren-keren semuanya. Iya sih. Keren semuanya. Jadi nggak ada yang perlu dipecut, jadi cuma perlu kayak cuy. Asik ya, karena udah respect itu dia. Karena bondingnya itu tadi itu text juga time sih. kan. Dan ya sebisa mungkin kita sering-sering nongkrong bareng sama anggota tuh. Misalkan makan siang bareng, yuk rame-rame. Atau kopi bareng, atau misalkan outing bareng. Aku berapa kali itu tuh, misalkan kita ke Bandung rame-rame yuk. Terus misalkan outbound naik jeep rame-rame segala macam. Trekking rame-rame, arung jeram bareng-bareng. Itu kelakuin. Tapi khusus departemenku ya. Jadi bondingnya kenceng banget emang. Sudah dibuat rutin kayak gitu ya Kang ya. Dan aku tipikal orang yang meng-endorse. Misalnya sekarang lagi seneng olahraga nih, dan aku juga kan ketua Bapor SHU kan. Bapor apa? Badan olahraga lah Di Sapuling Upstream. Oh. Jadi harus mencontohkan kan pola hidup sehat dan Iya, iya. sebagainya kan. Nah, aku membuat waktu itu tuh program 3 bulan, siapa the most activity lari. Berapa panjang tuh dia kilometernya. Terus kita ada reward buat 3 terbaik. Lalu mereka semangat tuh. Aku aja jadi juara ketiga karena berapa kali dinas skip kan. Itu juga mengendorse teman-teman. Jadi mau nggak mau, aduh gue malu nih. Sekarang gue peringkat segini gitu, kan udah segini. Jadi kita bersaing secara sehat.
Iya, dan itu kalau dilakuin terus kan jadi otomatis banyak yang termotivasi. Mungkin yang kayak sekarang 10 orang doang, tapi mungkin kalau di periode tertentu mungkin 20, 30 semuanya jadi hobi hidup sehat ya. Ya, iya sih. Jadi kalau dibilang tadi lagi sibuk apa selain podcast, aku lagi seneng lari. Jadi Menpora dia di Pertamina ya. Jadi lari itu hampir kulakukan tiap hari kecuali hari Jumat. Karena Jumat itu traveling pulang ke Bandung. Rumahku di Bandung kan. Jadi kayak Senin, Selasa, Rabu. Ini harusnya memang jadwal lari juga. Makanya kalau dari teman-teman ngajak ketemuan, aku ngajak lari dulu biasanya. Lari udah entah di GBK, entah di Cibis, itu lari dulu, baru nanti kita ngobrol-ngobrol. Biasanya. Oh, larinya di Cibis. Paling dekat di Cibis. Itu enak ya buat lari? Enak. Dia ada jogging tracknya. Bukan di parkiran semua. Nggak tahu sih. Di Sekarang udah ada track parkiran, tapi di sekelilingnya ada trekking. Jadi sekali putar itu 800 meter. Jadi kalau mau dapat 5 km mungkin 7 kali lah. Yang dulu buat apa? Dia- Tes COVID itu dulu di situ tuh. Sebelahnya lagi. Oh, COVID beda ada ya? lagi, sebelahnya lagi ada. Gede juga ya. Intinya kita harus satu suara dulu sama tim supaya tasnya bisa terpenuhi semua sesuai KPI. Iya. Kang, mau nanya, ada tips nggak Kang? Kalau buat, maksudnya mungkin nggak dari HC ya, karena kita mungkin dari beberapa teman-teman banyak kan dari industri komunikasi sih. Kalau dalam hal untuk menjadi leader yang kayak Kang Abi bilang gitu, ada langkah atau mungkin hal yang perlu diperhatiin nggak sebelum mereka bilang iya gue jadi leader gitu atau gue pengen jadi leader gitu. 2 tips, 3 tips aja. Tadi sempat disinggung. Diulangi lagi coba. 2 tips. Takut salah menjawab. 2 tips, enggak 2 tips lah, pokoknya tips dari Kang Abi buat mereka yang pengen jadi leader, mungkin nggak jadi leader di HC atau di HRD atau talent acquisition aja, tapi mereka mungkin memimpin organisasi mereka, komunitas mereka, atau mungkin kantor baru gitu ya. Tapi posisi mereka belum jadi leader nih, mereka baru kayak mungkin Merintis ya, masih iya, dari awal gitu gitu. loh. Ada Kang. hal-hal yang perlu diperhatiin nggak sih? Kang Abi, mungkin nilai-nilai menjalani hidup dalam pekerjaan gitu. Saya jangan suka merintah orang tuh. Lo kayak gitu ada nggak sih Kang? Kalau aku mungkin ini sih, adaptasi ya. Jadi kita kan perubahannya cepat banget nih. Perubahan cepat banget, dan kita harus bisa beradaptasi dalam setiap kondisi. Misalkan contoh, di Pertamina kan banyak ilmu baru, potensi baru. Kita tingkatin tuh potensi, sehingga kita nggak ketinggalan. Jadi kita siap ditempatin di mana aja. Adaptasi. Jadi kayak tadi gue cerita, dalam setahun itu udah pindah 5 kali perusahaan. Iya. Itu mungkin nggak semua orang bisa. Karena ketemu perusahaan baru, orang baru, culture baru, ini beda baru. Dan itu pertama dia harus terbuka, nggak kaku. Jadi kalau prinsipnya akhlak BUMN itu masuknya ke kompetensi dan adaptif. Nah, Kompeten dan adaptif. Kompeten dan adaptif. kan kalau akhlak kan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif. BUMN ya. Akhlak adalah Amanah, kompeten, harmonis. Nah, aku biasanya kalau ngasih lecturer di pegawai-pegawai baru, iya. akhlak ini cara ngapalinnya sebenarnya gampang sih. Lebih mungkin nggak usah dihafalin tapi diimplementasiin. Karena itu sebenarnya pondasi ya. Pondasi. Yang pertama itu amanah, karena terkait dengan integritas. Contoh simpelnya gini deh. Misalkan teman-teman masuk jam 8, jangan datang jam 9. Itu nggak amanah tuh namanya. Datang lebih pagi, good. Gitu kan, itu amanah. Itu contoh simpel aja, amanah. Terus kompeten. Ya kita harus terus itu meningkatkan kompetensi diri. Misalkan aku nih dulunya nggak bisa HC, belajar, lo harus bisa karena lo di situ gitu. Upgrade skill itu harus macam-macam caranya. Mau sekolah lagi, mau ikut webinar, banyak apa yang caranya. Iya. Baca sendiri juga banyak. Terus Harmonis. harmonis.
bonding tadi ya Kang ya. harmonis. Nah, di timku nih ada berbagai macam agama, ya kan? Suku, culture dari perusahaan berbeda-beda. Ada yang dari PHM, ada yang dari OSES, ada yang dari Nunukan, ada yang dari PHSS, ada yang dari PHKT, ada yang dari Persero, beda-beda. Culture-nya beda-beda. Tapi kita juga jangan merasa lu paling kehebatan sendiri, enggak. Kita harus bisa meredam ego bahwa untuk menciptakan suatu harmonis tadi. Nah, kalau loyal sih iyalah ya, loyal ke perusahaan, oke lah. Gitu. Terus adaptif ya? Adaptif. Tadi juga. Terakhir kolaborasi. Kita nggak mungkin bisa kerja sendiri. Udah pasti itu. Penilaian kita bagus bukan karena lo hebat, tapi karena tim yang hebat. Tim yang hebat gitu. Jadi mau tim lo 3, mau tim lo 4, mau cuma 2, ya tim kita. Tim. Nah, itu makanya setiap ada pencapaian apa di timku, aku selalu share ke anggota. Jadi kemarin itu dapat beberapa award tuh. Oh gitu. Berapa award. Jadi satunya Optimus Award. Jadi Optimus Award itu adalah award yang diciptakan oleh perwira-perwira yang bisa menciptakan optimasi biaya lah. Oh, biaya. Optimasi biaya. Iya. Jadi human capital ini sebenarnya bukan revenue generator, dia nggak bisa revenue generator, tapi gimana caranya supaya lu bisa mengoptimasi biaya. Nah, yang kulakukan pada saat itu mengoptimalisasi. Kita punya training center di lantai 15. Itu contoh simpel aja deh. Jadi awalnya misalnya orang yang sering training ke luar kota dan sebagainya gitu kan, ini trainingnya ada, itu kita cut. Jadi itu meng-save banget misalkan biaya perjalanan dinas, biaya hotel dan sebagainya. Tapi kalau misalkan hotel si training center ini penuh, ya boleh silakan. Tapi optimalkan dulu yang ini. Nah, itu cukup mereduce tuh. Iya. Mereduce. Jadi memanfaatkan aset yang ada dulu untuk mengembangkan sumber daya manusia. Misalkan kita negosiasi training misalkan. Iya. Ada training A, dia nilainya 100 juta. Kita tawar nego 50 juta, bisa. Itu bisa optimasi. Penghematan 50 juta secara nggak langsung. Betul. Itu kita quote. Aku sampai kemarin tuh bisa menghasilkan 5 miliar lah buat optimasi. Nah, itu. Vendor-vendor pasti sedih. Itu maksudnya berarti kalau yang dari dari tim human capital berarti yang membantu mengoptimasi pengeluaran itu dengan memanfaatkan aset-aset itu. Betul. Itu berarti yang terkait apa, Kang, biasanya selain training, apalagi sih? Biasanya kalau yang kita training, perjalanan dinas, terus kayak travel expense itu berkurang tuh. Berkurang. Terus misalkan contoh gini, kita punya training center ada banyak tersebar tuh, tiap-tiap area. Nah, selama ini misalkan ada orang Kalimantan, dia ada training center Kalimantan, dia lebih prefer trainingnya di Jawa. Atau training misalkan di Bali. Lu ngapain di Kalimantan juga ada gitu kan. Di Kalimantan. Optimalkan apa yang ada. Kalau misalkan memang nggak ada orang ini, si trainernya didatangin ke Kalimantan. Kan cost efisiensi juga ya Kang ya. Oh iya sih. Itu. Oke. Nah itu jadi kita value yang bisa kita buat supaya dorong perusahaan lebih baik lagi. Oke Kang, kita lanjut di segmen berikutnya ya. Iya. Oke. So, untuk Resonians, kita udah ngobrolin banyak hal tadi dari Kang Abi melalui perjalanan profesinya Kang Abi dari awal sebagai tim procurement, nyemplung ke human capital, dan banyak nilai-nilai yang kita petik di situ dari kerja kerasnya, dari blending atau adaptasinya Kang Abi di tim-tim yang berbeda-beda, di leader yang berbeda-beda, sampai akhirnya Kang Abi bisa jadi Human Capital Manager Human sekarang. Capital Service Manager yang influential juga untuk timnya. Kira-kira seperti yang tentu banget, soalnya tadi Kang Abi udah sempat singgung soal implementasi akhlak dari BUMN tuh ya, Kang. Mulai dari amanah terhadap tasnya apa aja untuk menuju di KPI,
Terus kemudian ada kompeten, upgrade skill, non-stop tuh ya. Ketika kita udah masuk di tempat-tempat posisi-posisi tertentu tentunya. Yang ketiga kita ada harmonis. Harmonis ketika kita harus bonding sama tim kita. Supaya kita tetap jaga teamwork itu kan. Terus kita loyal terhadap perusahaan. Setelah itu adaptif yang takes time. Tapi yang pasti harus tetap dilakukan. Karena tentunya adaptif itu memang susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Dan yang terakhir ada kolaboratif. Seperti yang tadi udah kita singgung soal teamwork ya, Mas David. Bener, setuju. Kang Abi ada tambahan nggak, Kang? Kalau kita ngomongin untuk teman-teman mungkin nggak cuma dari praktisi manpower, human resource, dan segala macam, tapi juga industri lain yang baru merintis, yang mungkin sekarang posisinya masih junior atau menengah, masih belum jadi leader banget, tapi mungkin mereka pengen memulai memimpin organisasi gitu kan. Nilai-nilai yang ada tambahan nggak sih, pesan-pesan gitu? Ya, pertama mungkin buat yang sekarang sudah bekerja gitu ya, baik pula yang belum bekerja, pertama yang harus dilakukan adalah bersyukur. Bersyukur kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, karena banyak orang yang tidak beruntung di antara kita. Buat punya pekerjaan, misalkan sekarang dia dapat remunerasi gaji yang belum sesuai ekspektasi, tetap bersyukur masih dapat gaji dan penghasilan. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau saya pribadi strongly suggest kita selalu melakukan introspeksi diri. Jadi kita jangan menyalahkan lingkungan nih, karena kita tidak bisa mengatur lingkungan, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Nah, salah satunya adalah caranya dengan cara meningkatkan kompetensi diri. Kita harus selalu tuh belajar. Itu. Nah, terus yang ketiga itu kita manusia, tapi kita punya pencipta. Jadi saya bilang di awal, kalau kita mendahulukan Tuhan, mendahulukan Allah, itu Allah pun akan mendahulukan kita. Jadi dunia dikejar, tapi akhirat jangan lupa juga dikejar. Itu mungkin bersyukur, introspeksi diri ya. Dan upgrade skill. Itu. Oke, baik. Terima kasih banyak loh Kang Abi atas kesempatannya hari ini. Sharing knowledge kita banyak banget. Kita jadi banyak belajar. Abis ini kita bikin perusahaan sendiri. Kita jadi banyak belajar banget. Makasih Kang Abi udah datang di podcast The Resonance. Sampai ketemu lagi Resonance di the next episode. Devi pamit. David cabut. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.